Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma zaqatila wa farajallah amma ba'du. Selamat pagi anak-anak dan selamat bergabung di keluarga besar SMA Trensen Tebu Ireng. Perkenalkan, saya Abdul Ghafur. Untuk pagi hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan salah satu materi di dalam kegiatan MPLS tentang menjaga kesehatan di masa pandemi dan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Untuk itu mohon disimak dengan baik karena materi ini merupakan materi yang amat sangat penting. Sebab ketika kesehatan kita prima, maka pembelajaran nanti akan bermakna. Ada 2 poin yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang menjaga kesehatan di masa pandemi. Ini tentunya juga nanti sekali lagi akan terkait dengan bagaimana nanti pola-pola pembelajaran kita, baik pada saat Anda masih di rumah maupun ketika Anda sudah berada di pondok pesantren. Nah, untuk itu yang pertama yakni ini, bagaimana menjaga kesehatan di tengah pandemi? Ini menjadi pertanyaan kita ya. Mari kita lihat ya ini anak-anakku semuanya bahwa kalau kita lihat data sebaran untuk kasus positif di Indonesia sangatlah tinggi. Nah, di Indonesia ini saya ambil dari laman resminya, dari website resminya, dari pemerintah, bahwa di Indonesia ini per tanggal 17 bulan 7 tahun 2020 ternyata kasus positif sudah mencapai 83.130. Nah, sedangkan kalau di global ini sudah ada sekitar, nah kalau kita lihat datanya ini adalah 13 juta lebih gitu ya. Maka ini perlu menjadi perhatian kita semuanya. Ini menandakan bahwa kita sekarang ini telah mengalami masa darurat kesehatan. Oleh sebab itu kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tentunya merupakan anugerah yang amat sangat luar biasa yang perlu kita syukuri dan perlu kita jaga. Nah, selanjutnya ini adalah peta sebaran. Peta sebaran di Indonesia bahwa untuk terkonfirmasi ya itu tadi sekitar 83.000 lebih, dan sekarang ini dalam masa perawatan sekitar 37.339. Kasus sembuh alhamdulillah ini ada 50,3% dari yang terkonfirmasi. Sedangkan nah ini cukup tinggi juga untuk kasus yang meninggal di Indonesia. Semoga dari data-data ini nanti Allah senantiasa mencabut wabah ini dari negeri kita dan kita kembali dalam keadaan normal dan kita bisa beraktivitas normal sehingga belajar pun nanti insya Allah akan lebih baik lagi daripada yang sekarang. Nah, tampilan ini adalah data yang juga saya ambil dari laman tersebut. Ternyata Jawa Timur menduduki peringkat yang pertama. Jadi sekitar ada 17.829 kasus. Dan Jawa Timur, ingat bahwa Jawa Timur ini adalah area kita dalam artian bahwa Jawa Timur ini ya tempat SMA Trend Science. Ya, kalau SMA Trend Science berada di Kota Jombang, salah satu wilayah di Jawa Timur, dan Jawa Timur merupakan kasus tertinggi, Jombang pun demikian, sehingga masuk dalam kategori zona merah. Oleh karena itu,
inilah pentingnya kita nanti akan menjaga kesehatan agar kita nanti tidak tertular dan juga kita nanti bisa menjaga diri dan juga menjaga orang lain gitu dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya anak-anak, bahwa wabah ini telah memaksa kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak ini ya, maksud saya nanti aktivitas yang tidak biasa gitu. Jadi dituntut kita untuk belajar dari rumah, kemudian dituntut kita bekerja dari rumah, bahkan ibadah pun dari rumah. Ya, seperti beberapa bulan yang lalu ya kita lihat di beberapa daerah di Indonesia, maka banyak sekali masjid-masjid yang ditutup, tidak ada sholat Jumat. Nah, ini tentunya adalah efek dari wabah COVID-19 ini. Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah dan juga belajar dari rumah. Ya, ini kondisi yang sangat tidak mengenakan sebetulnya ya. Nah, di sisi yang lain, mari kita lihat tampilan di slide ini. Ini adalah kondisi sebelum pandemi. Masya Allah, begitu indahnya. Ya, ini gambar yang ini adalah Bapak Kepala Sekolah kita sedang memberikan contoh teladan yang baik. Ya, kemudian ini pada pagi hari. Ya, ini kalau yang gambar yang ini tidak lain adalah Ustadz Umbaran, Kepala Pondok. Ya, ini juga berinteraksi secara langsung dengan siswa. Nah, kalau yang tengah ini saya sendiri, biasanya kalau pagi itu juga menyambut para santri. Ya, ini kondisi yang sangat indah dan ini pembelajaran soft skill tentunya. Ya, namun apa yang kita lihat, ya, ini adalah gambaran ketika nanti pandemi berlangsung, maka kita harus dituntut untuk menjaga jarak, tidak boleh bersalaman dan lain sebagainya. Bahkan situasi seperti gambar yang bawah ini, anak-anak, ya, bagaimana seorang guru itu menguatkan siswa untuk selalu tetap belajar, untuk selalu tetap semangat, ya. Ini juga tidak tampak untuk saat ini. Dan tentunya ini musibah untuk kita semuanya, sehingga kita harus benar-benar taat dengan protokol kesehatan, menjaga diri, ya agar semuanya bisa kembali berjalan normal, seperti itu. Nah ini juga Masya Allah kalau kita lihat foto-foto ini adalah kondisi sebelum pandemi juga. Kalau foto dengan Ustadz, ini adalah Ustadz Sobah, ya. Ini adalah diambil pada tahun 2014 untuk angkatan yang pertama. Begitu indahnya pembelajaran dengan model seperti ini, ya model secara tutorial langsung dan lain sebagainya ini. Juga kalau yang bawah ini adalah awal-awal berdirinya SMA Trend Science. Ini adalah melatih anak-anak untuk istiqomah di dalam melaksanakan sholat sunnah duha dan lain sebagainya gitu ya. Dan rangkaiannya tentunya ini menjadi kenikmatan tersendiri ya di dalam melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan pendidikan di SMA Trend Science Tebu Ireng. Namun ya juga ini ada yang terlewat yaitu gambar yang satunya ini anak-anak ya sedang bermain, sedang melakukan game gitu ya. Ya ini kan ada interaksi sosial ya baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran yang tentunya ini saat ini tidak boleh terjadi gitu ya. Tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu sekali lagi bahwa pandemi ini merupakan ujian bagi kita semuanya, terutama ya, di kalangan pesantren ya. Jadi di pesantren itu kan umumnya adalah bersosial yang tinggi ya untuk membentuk sebuah karakter religius dan juga di situ ada pola-pola interaksi baik antar siswa, antar santri dan juga pola-pola interaksi di antara santri dan guru seperti itu. Nah, kemudian ini adalah inti dari inti dari wabah COVID-19. Bahwa COVID-19 itu intinya begini, adalah droplet. Penularannya melalui droplet. Ya.
Kalau droplet ini nanti akan mengenai orang lain, individu yang lain, maka nanti berbahaya, dalam artian nanti bisa tertular apabila si atau seseorang tadi yang mengeluarkan droplet itu dia sudah terinfeksi. Oleh sebab itu, maka sekarang ini kita harus menghindari kerumunan, gitu ya, menghindari kerumunan. Sebab di dalam keramaian atau kerumunan tadi kita tidak tahu siapa-siapa yang terinfeksi dan siapa-siapa yang masih sehat, ya. Sehingga kita harus menghindari itu, kita harus menghindari jaga jarak. Nah, bahkan beberapa hari yang lalu, ya WHO sudah juga merilis tidak hanya droplet, tapi virus ini juga melalui udara. Wah, ini malah lebih parah lagi gitu ya. Lebih menguji kesabaran kita lagi untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu selalu melakukan hal-hal yang sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dirumuskan seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya droplet, kalau ada supaya tidak terkena droplet, maka hindari kerumunan seperti itu. Oke, ini tidak lain adalah COVID-19. Jadi slide yang menunjukkan bahwa bagaimana sih COVID-19 itu menyebar dari orang yang terinfeksi ke orang lain. Nah, itu digambarkan bahwa yang pertama yaitu terjadi melalui tetesan cairan tubuh penderita, terutama pada pasien yang mengalami batuk atau bersin. Jadi kalau di situ ada orang sehat, ya di antara orang yang sehat-sehat itu ada penderita atau orang yang terinfeksi, maka jika tidak saling menjaga, maka bisa dipastikan bisa dimungkinkan maka yang lainnya orang yang sehat tersebut nanti akan bisa tertular. Nah, kemudian yang kedua melalui kontak pribadi dengan misalkan contoh berjabat tangan, ya. Kemudian kalau santri dengan gurunya biasanya kan cium tangan dan lain sebagainya. Nah, untuk sementara ini nggak boleh sebab itu nanti akan menjadikan media penyebaran dari virus COVID-19 ini. Kemudian menyentuh benda-benda di permukaan yang benda-benda tersebut sudah tertempel oleh adanya keberadaan virus gitu ya. Misalkan contoh gagang pintu, meja yang di situ sudah dipegang ya oleh orang yang terinfeksi dan oleh yang terinfeksi itu mengeluarkan droplet misalkan seperti itu. Nah, kemudian dipegang oleh orang lain ya, mejanya juga dipegang oleh orang lain, orang yang sehat. Kemudian orang yang sehat itu tidak sengaja menyentuh bagian wajah, misalkan hidung ya, mulut ya dan lain sebagainya. Akhirnya ya bisa masuk itu virusnya ke dalam tubuh orang yang sehat dan ini juga merupakan salah satu media penyebaran virus COVID-19. Adapun gejala-gejalanya ini yang terlihat ya, ingat jadi ada orang yang tanpa gejala, ada orang yang kelihatan gejalanya. Jadi ada orang yang tanpa gejala atau disebut sebagai OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia terinfeksi tapi kelihatan sehat. Ini yang justru nanti mengkhawatirkan. Tapi kalau gejala secara umum yang bisa kita lihat yaitu batuk dan pilek, ya, merasa letih, kemudian ada gangguan pernafasan, demam tinggi gitu ya, jadi melebihi 37,5, kemudian ada sakit tenggorokan ya. Kalau di antara kita mengalami hal-hal yang seperti ini, maka segera untuk memeriksakan ke dokter agar kita bisa tahu ini COVID apa enggak gitu ya. Tentunya nanti dengan berbagai macam rangkaian alat tesnya, ya, misalkan rapid test atau mungkin dengan tes-tes yang lain. Itu seperti itu. Oke, sekali lagi bahwa kesehatan yang dilimpahkan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan merupakan anugerah yang tiada tara. Sehingga perlu kita jaga sebaik mungkin. Ya. Jadi terutama anak-anak yang berada di rumah pada saat ini ya, mohon menjaga kesehatan. Sebab apa? Kalau nanti Anda semuanya dalam kondisi prima, ya, kondisi prima, nanti nunggu giliran ketika Anda nanti bisa kembali ke pondok.
bisa menuju ke pondok pesantren yang kita cintai ini. Maka kalau semuanya bisa saling menjaga, ya, menjaga kesehatan, ya, mentaati protokol kesehatan, maka tentunya pembelajaran kita bisa lakukan tatap muka. Kalau pembelajaran ini bisa kita laksanakan dengan tatap muka, insya Allah pembelajaran akan menjadi lebih bermakna, gitu ya. Oke, jadi sekarang bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi? Anak-anak, para santriwan santriwati semuanya. Jadi yang pertama maka Anda harus menjaga pola makan. Ya, makan yang teratur, makan yang di situ seimbang dari nutrisinya, ya, tidak berlebih-lebihan. Bahkan di agama kita itu kita tidak diperkenankan untuk berlebih-lebihan gitu ya. Apalagi soal makanan gitu ya. Jadi secukupnya, tapi di situ nanti sehat makanannya dan juga bergizi dan juga nanti kita teratur ya. Maka insya Allah nanti ini sebagai ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Jadi untuk menjaga anugerah Allah dalam bentuk kesehatan. Yang kedua adalah pola kerja atau aktivitas ya. Pola kerjanya ini juga harus diatur. Tidak boleh juga nanti bekerja larut malam lupa istirahat ya dan lain sebagainya. Ini nggak boleh gitu ya. Menyempatkan olahraga dan lain sebagainya. Maka bisa kita pastikan bahwa kalau ini kita lakukan, maka ini juga merupakan salah satu ikhtiar kita di dalam menjaga kesehatan. Kemudian pola tidur dan pola istirahat. Sekali lagi, ini sangat penting sekali ya. Jadi anak-anak yang di rumah, ya biasanya kalau di rumah ini apa ya, lebih bebas daripada di pondok. Kalau di pondok itu kan ada jam-jam kita kapan istirahat, kapan kita belajar. Ya, kalau di rumah biasanya anak-anak lebih longgar gitu ya. Jadi mohon ini juga jangan terlalu tidur larut malam ya. Jadi tidur dengan cukup gitu ya. Tidur dengan cukup. Maka ini yang poin yang ketiga ini juga insya Allah salah satu ikhtiar kita di dalam menjaga kesehatan. Yang kedua adalah pola belajar. Belajar harus punya pola tersendiri. Jangan sampai nanti begitu semangatnya mempelajari sesuatu topik ya, menjelajah, apalagi sekarang masanya adalah dunia maya, menjelajah kemana-mana, lupa makan, lupa tidur dan lain sebagainya, ini juga tidak boleh. Jadi semuanya ini harus seimbang, semuanya ini harus harus diperhatikan gitu ya, baik pola makan, pola kerja, pola tidur dan pola belajar. Maka kuncinya di sini agar kita nanti tetap bisa menjaga kesehatan dengan baik, maka pola-pola tersebut kita lakukan secara disiplin. Ya, insya Allah nanti inilah salah satu cara bagaimana kita bisa menjaga kesehatan di tengah pandemi. Oke. Nah, kemudian anak-anak itu tadi adalah tentang bagaimana ya kita mengatur pola. Maka selain mengatur pola, ada sesuatu kebiasaan yang harus kita budayakan. Ya, kita harus budayakan mulai sekarang. Ya, baik di rumah ya, kalau itu misalkan memungkinkan di rumah maupun di tempat-tempat apalagi di tempat-tempat keramaian gitu ya. Bahkan kalau misalkan di tempat-tempat ibadah, misalkan kita pada saat sholat Jumat ya, kita harus biasakan dan kita budayakan hal-hal berikut ini. Apa itu? Yang pertama kita harus selalu pakai masker ya. Ingat bahwa maskerku itu melindungimu dan maskermu itu melindungiku. Kenapa kita harus pakai masker? Sebab masker ini tidak lain adalah salah satu cara bagaimana agar droplet itu tidak masuk langsung ke dalam tubuh kita ya. Kemudian di sini nanti ada etika batuk dan bersin harus kita perhatikan juga ya. Tidak boleh nanti bersin ketika nanti batuk itu sembarangan, apalagi nanti kalau meludahnya itu sembarangan ya. Wah, ini sangat berbahaya dan tentunya nanti juga akan mengkhawatirkan jika ada seseorang yang terinfeksi itu dan meludah secara sembarangan. Kemudian rajin cuci tangan ya, rajin cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau sebelum dan sesudah nanti menyentuh sesuatu. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Jadi kebiasaan ini harus kita budayakan, baik Anda yang masih berada di rumah atau nanti pada saat Anda berada di pondok pesantren
Tebu Ireng gitu ya. Oke, baik ini tidak lain adalah bagaimana cara kita menggunakan masker ya. Kalau masker kain itu adalah untuk orang-orang yang sehat ya. Jadi nanti ada masker untuk medis gitu ya, tenaga kesehatan dan juga untuk masyarakat umum. Jadi kalau masyarakat umum sekarang ini disarankan menggunakan masker kain ya. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama tidak lain adalah cuci tangan dulu sebelum Anda menggunakan masker. Cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang menempel di dalam masker karena masker ini nanti akan langsung berhubungan dengan wajah kita, dengan tubuh kita, terutama saluran pernafasan, ya mulut ya, wajah kita. Ini nanti sebagai media penularan ya, sebagai jalan masuk virus ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu cuci tangan. Yang kedua, harus benar di dalam menggunakan masker. Bagaimana masker yang benar itu tidak lain adalah menutup hidung dan mulut itu ya. Kemudian bukanya dari belakang. Bukanya dari belakang kalau kita melepas, jangan dari depan. Takutnya ketika nanti kita lupa memegang sesuatu, kemudian kita memegang maskernya dari depan, nah jadi virusnya nanti atau sesuatunya itu nanti nempel. Dan sesuatu itu kalau misalkan virus, ya ini sangat berbahaya. Apalagi kalau kita lupa, setelah nanti dipegang, digunakan kembali. Nah ini tentunya juga nanti akan berbahaya. Oke, kemudian jangan sentuh masker ketika masker itu dipakai ya. Kalau Anda nanti sering menyentuh masker dan lupa nanti misalkan Anda sedang melakukan aktivitas apa saja sebaiknya dilepas dan dicuci ulang gitu ya. Kemudian yang terakhir tentunya nanti harus ada pembersihan ya, mencuci masker tersebut secara berkala ya. Ini cara penggunaan masker gitu ya. Oke, kemudian nanti ada etika batuk dan bersin ya, etika batuk dan bersin. Jadi kalau Anda nanti misalkan bersin biasakan dengan menutup mulut dengan menggunakan tisu. Kalau nggak ada tisu maka gunakan tangan, gunakan siku ya, siku bagian dalam. Ya. Tujuannya apa? Supaya nanti dropletnya tidak terlepas kemana-mana, gitu seperti itu. Tutup mulut, kemudian cuci tangan nanti, ya, cuci tangan, ya. Jangan lupa nanti cuci tangan. Setelah Anda, jadi cuci tangan setelah Anda nanti memegang ini ya, memegang tisu gitu ya. Kemudian jangan lupa Anda bersihkan ya bagian-bagian yang terkontaminasi, bagian-bagian yang terkontaminasi. Dan yang keempat, jangan lupa Anda jangan sentuh wajah ya. Karena nanti kalau tangan kita ini, kalau kita menyentuh wajah dengan tangan kita ini bisa menularkan kuman ke wajah ya, atau nanti virus ke wajah seperti itu. Yang selanjutnya adalah tolong ingat jaga jarak. Ya, jaga jarak dimanapun Anda berada minimal ya 1,5 meter dimanapun Anda berada. Termasuk nanti pada saat Anda di pondok pesantren Tebu Ireng. Nanti kita harus menggalakkan yang namanya physical distancing. Nah, ini adalah gambar-gambar anak-anak. Gambar-gambar yang ada di sekolah kita. Jadi di sekolah kita nanti ini sebelum Anda kembali ke pondok, ini kami sudah menyiapkan ya tentang protokol kesehatan, tentang anjuran-anjuran pakai masker, kawasan pakai masker, wajib pakai masker dan wajib cuci tangan dan lain sebagainya ya. Nah, oke, ini tidak lain adalah kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita jaga di masa pandemi. Oke, ini adalah salah satu contoh ya protokol kesehatan santri yang kita pasang di salah satu sudut ya. Jadi protokol itu ketika di kamar bagaimana, ketika di sekolah bagaimana, ketika di masjid nanti bagaimana, pada saat Anda nanti di layanan boga bagaimana, pada saat Anda nanti di koperasi di kantin bagaimana, semuanya sudah kita persiapkan ya. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semuanya.
Apa itu? Kita harus disiplin. Disiplin. Adanya protokol kesehatan ini kalau kita tidak patuh, kita tidak disiplin, maka itu akan menjadi musproh, akan menjadi sia-sia. Nah tentunya dalam rangka kita nanti akan menjaga kesehatan di tengah pandemi ini, nanti juga akan sia-sia seperti itu. Nah, anak-anak, ini adalah slide tentang alur kedatangan santri pesantren Tebu Ireng. Mohon maaf ya, ini di luar ada pemadaman listrik ya. Jadi ada agak sedikit suaranya berisik ya, tapi insya Allah ini bisa masih suara saya masih bisa didengar oleh Anda semuanya. Nah, kembali ke sini bahwa ada alur kedatangan santri pesantren Tebu Ireng 2. Coba diperhatikan di slide itu. Jadi yang pertama, santri tiba di pesantren Tebu Ireng 2 atau pesantren sains ya, maka nanti wajib menurunkan barang ya. Apabila diantar maka nanti pengantarnya harus segera setelah menurunkan barang harus pergi. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, santri beserta barang-barangnya nanti akan disemprot ya, disemprot dengan cairan probiotik ya, tujuannya nanti supaya mematikan virus-virus ya yang menempel apabila itu nanti pada saat pada saat menempel di perjalanan seperti itu. Yang keempat, nanti Anda melapor ya. Jadi ada laporan ke posko setariatan tentang kehadiran Anda itu. Kemudian yang kelima ada screening di posko kesehatan. Jadi kesehatan Anda nanti akan dicek ya, suhu tubuhnya dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sudah pada tahap yang kelima, nanti akan menuju ruang karantina. Jadi langsung ke ruang karantina. Ya, di ruang karantina ini nanti adalah sebuah ruangan atau bangunan khusus yang diperuntukkan untuk anak-anak yang para santri yang baru datang ke pondok, dan di situ nanti Anda akan dikarantina selama 14 hari. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah menuju ke karantina, maka laporan petugas karantina untuk yang poin ke-7 ini. Jadi para petugas karantina ini nanti akan melaporkan gitu ya, melakukan apa-apa saja yang harus dilakukan di situ, dan tentunya nanti santri akan diarahkan untuk langsung mandi ya dengan pada tempat yang sudah disediakan. Dan pakaian-pakaian yang digunakan selama perjalanan harus langsung dimasukkan ke dalam wadah plastik yang tertutup rapat ya. Kemudian nanti baju-baju dan lain sebagainya yang dikenakan selama perjalanan dilepas, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik ya, dan nanti akan siap di laundry. Maka dengan demikian ya, ini juga merupakan salah satu cara kita bersama di dalam menjaga kesehatan, terutama untuk menunjang pembelajaran di pesantren Tebu Ireng 2, khususnya di SMA Trensen Tebu Ireng. Oke, sekarang bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna? Anak-anak, tanpa kesehatan, maka pembelajaran nggak bisa bermakna. Tidak mungkin kalau orang belajar ini mengimpikan bahwa belajarnya ini menjadi pembelajaran yang bermakna. Sementara kondisi tubuhnya dalam keadaan yang kurang prima. Ya, oleh sebab itu paparan ini nanti saya akan mencoba untuk memberikan pemaparan tentang bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang bermakna. Ya, tentunya syaratnya harus sehat dulu ya. Oke. Nah ini, sebelum mengarah kepada pembelajaran bermakna, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya pemahaman tentang konsep, konsepsi dan miskonsepsi. Oke, sekarang konsep. Konsep itu apa gitu ya? Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama gitu ya. Misalkan orang memahami sebuah objek itu berupa kendaraan roda 4, ya itu kan konsep ya. Roda 4 dan di situ ada ya bisa didefinisikan atau bisa disebutkan bagian-bagiannya dan fungsinya misalkan seperti itu konsep. Konsep apa? Kita bisa tebak itu bahwa konsep tentang mobil gitu ya. Tentunya ketika orang lain nanti akan disampaikan tentang
ciri-ciri tadi, tentang deskripsi tadi, orang nanti akan tahu, oh itu mobil gitu ya. Itu istilah dari konsep. Sedangkan kalau konsepsi itu apa? Konsepsi adalah tafsiran seseorang terhadap suatu konsep. Ya, jadi konsep ditafsirkan oleh orang, ya, maka itu disebut sebagai konsepsi. Dan biasanya antara satu individu dengan individu yang lain itu memiliki tafsiran yang berbeda-beda. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa konsepsi tidak lain adalah cara pandang seseorang terhadap suatu konsep, gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa ya? Gampangannya begini. Jadi pemahaman konsep yang salah itu disebut sebagai miskonsepsi, pemahaman konsep yang salah. Nah, atau konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima oleh ilmuwan pada bidang-bidang yang bersangkutan. Misalkan konsep dalam kimia tentang redox gitu ya. Kemudian kalau seseorang ini mendeskripsikan atau pemahamannya atau memiliki konsepnya, tafsiran dari konsepnya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan, apa yang menurut para ilmuwan, maka itu disebut sebagai kesalahan konsep atau miskonsepsi. Nah, kemudian ini belajar ya, belajar bermakna. Apa sih belajar bermakna ini? Ya, ini ada 3 aspek yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan dan aspek sikap. Apa kaitannya sekarang belajar bermakna pada aspek pengetahuan? Ya. Belajar kaitannya dengan aspek pengetahuan, yaitu membelajarkan sebuah pengetahuan. Maka ketika nanti kita mempelajari sesuatu, maka kita akan mendapatkan konsepsi. Konsepsi-konsepsi yang tepat. Ya, konsepsi-konsepsi yang benar yang kita peroleh dari aktivitas pembelajaran. Nah, otomatis kalau kita konsepsi itu benar, maka nanti ada bangunan kognitif yang kokoh, bangunan kognitif yang kuat yang dimiliki oleh orang tersebut. Apabila nanti bangunan kognitif yang dimiliki oleh orang tersebut, oleh orang tertentu atau orang tersebut itu dapat diaktualisasikan dalam fenomena dan situasi yang berbeda. Ternyata dimengerti pada situasi yang berbeda. Maka pembelajaran itu bisa kita katakan sebagai pembelajaran yang bermakna. Dan apabila bangunan kognitif itu ternyata tidak bisa diaktualisasikan, ya, atau tidak bisa di apa ya digunakan pada situasi-situasi dan fenomena yang lain, sedangkan fenomena itu masih berkait dengan konsepsi yang ia miliki, maka pembelajaran itu bisa dikatakan adalah pembelajaran yang tidak bermakna. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan keterampilan. Jadi pada saat belajar tentang keterampilan, maka di sini ingat, ketika kita belajar sebuah keterampilan, maka di situ ada bangunan pengalaman. Ya. Jadi Anda akan mendapatkan pengalaman dari keterampilan yang Anda sudah peroleh dari aktivitas pembelajaran. Apabila pengalaman-pengalaman tersebut atau bangunan pengalaman tersebut dapat Anda aktualisasikan dalam situasi yang lain, ya, dalam kondisi yang lain, maka pembelajaran itu bisa bermakna. Gitu ya. Oke. Sedangkan yang ketiga, ya, yang ketiga ini terkait dengan sikap, ya. Atau kita misalkan di dalam aktivitas pembelajaran dan di situ nanti ada nilai-nilai sikap yang kita belajarkan, maka ingat bahwa intisari dari nilai-nilai sikap di dalam pembelajaran adalah membentuk bangunan keteladanan. Apabila bangunan keteladanan ini dapat diaktualisasikan, sekali lagi, dalam situasi dan kondisi yang berbeda, ya, bisa meneladankan kepada orang lain dan kita bisa meneladani dari sesuatu sikap-sikap yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran, maka bisa dikatakan bahwa belajar tentang sikap itu maka menjadi pembelajaran yang bermakna. Oke, selanjutnya bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna? Jadi menciptakan tentunya pada saat kita nanti menciptakan pembelajaran yang bermakna, itu terkait dengan kegiatan pembelajaran. Untuk menjadikan pembelajaran yang bermakna, maka para santri, para siswa harus harus ditekankan pada penguasaan kompetensi-kompetensi masa depan.
Apa saja di situ? Tidak lain adalah bagaimana nanti bisa bernalar kritis, bagaimana nanti bisa memecahkan masalah, bagaimana nanti di situ ada situasi untuk menanamkan kerjasama yang baik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana untuk menciptakan berpikir kreatif ya. Jadi ini adalah caranya. Jadi seorang guru ya nanti harus menekankan pembelajarannya kepada 4 hal ini. Kalau ini nanti bisa terwujud di dalam sebuah pembelajaran, maka insya Allah kita bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna. Oke, tampilan selanjutnya tidak lain adalah ini adalah gambaran revolusi industri ya, mulai dari 1.0 hingga 4.0 ya. Jadi kalau 1.0 adalah menggunakan mesin uap ya dan lain sebagainya. Coba kita lihat di layar, kita fokus kepada 4.0 ya. Revolusi 4.0 ini diperkenalkan pada tahun 2011 kemarin ya. Jadi ini sudah menggunakan mesin terintegrasi dengan jaringan internet. Jadi serba otomatis ya. Jadi seperti ini ya, seakan-akan dunia di dalam genggaman gitu ya. Nah, artinya apa? Sudah tidak ada lagi jarak, seakan-akan tidak ada lagi jarak di antara kita ya, terutama contohnya di masa musim-musim pandemi seperti ini ya. Misalkan itu contohnya di dalam bidang pendidikan ya, kita bisa langsung tatap muka di rumahnya masing-masing seperti itu. Seperti halnya contohnya seperti ini ya. Contohnya pembelajaran daring yang dilakukan selama ini ya. Jadi gurunya berada di rumah sedangkan nanti siswa-siswanya berada di gurunya berada di rumah atau di sekolah dan siswanya nanti berada di rumahnya masing-masing seperti itu dengan menggunakan berbagai macam platform yang ada, baik sinkron pembelajaran langsung maupun asinkron pembelajaran yang tidak langsung ya. Ini kemajuan teknologi akibat revolusi industri 4.0. Akan tetapi anak-anak perlu Anda ingat ya, penggunaan teknologi yang kebablasan ya dan lain sebagainya yang keterlaluan, maka ini akan dapat memicu sebuah kondisi yang tidak mengenakan. Ya. Apa itu? Hambatan interaksi sosial. Coba Anda lihat itu. Ya, adik-adik kita yang menggunakan gadget terlalu lama dan begitu menyukai gadget, game online dan lain sebagainya. Coba kita lihat itu. Maka interaksi sosialnya dia nanti akan memiliki hambatan. Dan biasanya orang-orang yang memiliki interaksi sosial hambatan ini, maka dia akan kena penyakit yang naudzubillah nanti tidak akan menjangkiti kita semuanya ya, yaitu merasa kesepian di tengah keramaian. Wah, ini sangat bahaya sekali ini ya. Itu efek dari penggunaan gadget, penggunaan internet ya, HP ya, apalagi nanti game online yang berlebihan, maka bisa dipastikan bisa dipastikan nanti ada hambatan sosial di situ. Apalagi nanti kalau misalkan sangat terlalu, ya khawatirnya nanti bisa terkena sindrom, yaitu merasa kesepian di tengah keramaian. Naudzubillah min dzalik, gitu ya. Nah, kemudian ya artinya apa itu? Artinya dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ini, tentunya ya nanti ada hambatan yang disebut sebagai hambatan sosial dan bukan berarti semuanya bagus, ada sisi-sisi negatifnya. Nah, sisi-sisi negatifnya ini tidak lain itu tadi yang saya sebutkan. Maka bersyukurlah bagi Anda yang berada di pesantren ya. Maka insya Allah di pesantren ini kita sedang membangun sebuah pendidikan yang balance, yang seimbang ya. Yang seimbang, apalagi di SMA Trendsen ini. Patut kita syukuri ya. Kenapa? Karena nanti semua kompetensi masa depan akan diajarkan di sini. Ya, akan diajarkan di pondok pesantren ini ya. Tidak hanya itu, juga nanti ada yang namanya pendalaman kitab kuning ya. Dan tentunya nanti akan memperkokoh bangunan spiritual kita gitu ya. Maka perlu kita syukuri ini anak-anak yang sedang menuntut ilmu di pesantren dan tentunya ini menjadi nilai plus bagi Anda tersendiri. Dan insya Allah anak-anak yang berada di pesantren ini maka nanti kita akan mencoba untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna ya, yang seimbang antara kebutuhan zahir dan batinnya
sehingga ke depan anak-anak nanti akan memiliki sebuah kompetensi-kompetensi masa depan yang saya sebutkan sebagaimana tadi, seperti problem solving, seperti pemecahan masalah, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Dan di sisi yang lain nanti kuat karakter religiusnya. Insya Allah dengan bekal ini kita nanti akan cukup untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Tentunya semoga ini bisa menghantarkan Anda semuanya menjadi manusia-manusia yang sukses, manusia-manusia yang bermanfaat, baik di dunia dan di akhirat. Bersyukurlah bagi Anda yang diberikan kesempatan belajar di pesantren. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.